Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perlu kita ketahui bahwa Alkitab pada awalnya tidak ada ayat dan pasal. Jadi walaupun membaca tidak sesuai dengan perikop dari Alkitab LAI, tidak ada masalah, asal itu merupakan satu kesatuan pikiran. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita akan membaca bertanggapan. Ayat ganjil dibacakan oleh kaum wanita, kaum ibu. Kemudian ayat yang genap dibacakan oleh kaum pria, para bapak. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Silakan kaum wanita dahulu. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung persembahan korban domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabannya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca, renungkan, dan kemudian dengan pertolongan Tuhan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali sungguh adalah satu hal yang saya percaya bukan kebetulan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara perhatikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, oh Kain, itu kayak satu ungkapan apa itu? Penyesalan, ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa itu? Ucapannya gelo begitu ya. Gimana kita mencoba untuk menjelaskan hal ini? Saya teringat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya masih mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Satu hari, biasa kalau di Sekolah Teologi semua harus masuk asrama. Meskipun mahasiswa itu tinggalnya di Bandung, dia harus masuk di dalam asrama. Hanya untuk yang lokal itu kalau hari Sabtu dan Minggu itu boleh pulang rumah. Minggu malam atau Minggu sore itu harus kembali masuk kandang, masuk asrama kembali. Nah, ada seorang mahasiswa. Dia asalnya memang Lampung, tapi mungkin dia itu tinggal di rumah keluarganya itu di Bandung, gitu. Jadi seperti biasanya
waktu hari Minggu malam itu semua mahasiswa harus sudah ada di dalam kampus. Bapak asrama, dosen-dosen tahu karena kita punya mahasiswa tidak terlalu banyak gitu. Ternyata mahasiswa ini tidak ada, tidak pulang masuk asrama. Padahal kita tahu dia bukan mahasiswa yang badung. Oh, dia di seminari, di sekolah teologi yang mempersiapkan buat Tuhan itu juga bisa kita kategorikan mahasiswanya. Ada mahasiswa yang baik-baik, ada mahasiswa yang badung begitu ya. Tapi nggak apa-apa, biasanya yang badung-badung itu ketika nanti lulus itu ya lebih berhasil daripada yang biasa-biasa begitu. Nah, ya kita berdoa terus gitu supaya Tuhan itu menjamah dia dan mengasah dia begitu. Nah, ini mahasiswa baik-baik tapi tidak datang. Senin pagi waktu kuliah nggak ada, saudara sekalian. Kemudian saya bukan bapak asrama, saya hanya salah satu dosen dan bapak asrama adalah rekan kamar saya yang sudah lulus dan kemudian juga diangkat sebagai bagian dari STT Bandung. Dia cari, saudara sekalian, nggak ada. Kemudian satu hari dia baca koran. Itu sudah 2 hari dia baca koran. Kok ada kecelakaan lalu lintas, berita kecelakaan lalu lintas. Tapi namanya tidak seperti nama mahasiswa ini, tapi kok ada kemiripannya. Malam itu juga bapak asrama dengan 2 mahasiswa itu pergi cari di rumah sakit di Bandung. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian, akhirnya diketemukan mahasiswa ini sudah jadi mayat. Jadi dia mengalami tabrakan atau ID-nya nggak dibawa, jadi sampai beberapa hari di kamar mayat. Waktu kami melayat itu satu kijang, kita pergi ke Lampung karena akhirnya dibawa ke Lampung. Jadi waktu sampai di rumahnya itu petinya belum ditutup, saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat jasadnya itu yang memang sudah karena terlindas oleh mobil atau truk begitu. Nah, saya bayangkan karena kami di sekitar itu, saya sendiri bilang gini, Haryanto, kamu mahasiswa yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kenapa kok kamu mengalami nasib yang tragis ini? Saya membayangkan juga mungkin itu juga yang orang tuanya di pinggir peti matinya itu katakan di dalam hatinya, Haryanto anakku. Dia anak pertama dari 2 bersaudara, sudah bertunangan sekalian. Jadi itu satu hal yang sungguh-sungguh tidak bisa saya lupakan di dalam hidup ini. Saya tidak khotbah tentang Haryanto, saya mau khotbah tentang Kain. Saudara sekalian, kalau kita membaca kisah Kain ini, saudara sekalian, kita juga bisa mengatakan, oh Kain, kenapa kamu kok seperti ini ya nasibnya, saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, kisah Kain dan Habil, banyak orang pikir ini kisah sekolah minggu, bukan? Dan mungkin saya salah, tapi kisah Kain dan Habil ini kayaknya jarang dikhotbahkan. Benar apa enggak? Di dalam 1 tahun ini saudara pernah dengar khotbah tentang Kain dan Habil apa enggak? Pernah? Tidak ada, saudara sekalian. Iya, jarang dikhotbahkan karena terutama di gereja-gereja Indonesia di California Selatan ini lebih banyak mengkhotbahkan dari ayat-ayat yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan berkat Tuhan, ya kan? Dan lain sebagainya begitu. Tapi yang berkaitan dengan Kain dan Habil jarang dibahas. Nah, waktu Tuhan itu gerakkan saya untuk membahas ini, saya juga ngomong sama Tuhan. Kok cari penyakit Tuhan ya? Ada banyak bagian di dalam Alkitab kok Tuhan minta saya untuk beritakan ini. Tapi saudara sekalian, saya mesti taat kepada Tuhan. Jadi pagi ini saya mengajak kita, saudara sekalian, untuk belajar dari cerita Kain. Karena saya percaya ketika cerita ini dicatat di dalam kitab Kejadian,
di dalam Alkitab yang kita yakini adalah diinspirasi oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, bukan satu kebetulan ditaruh di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Dan bukan kebetulan bagian ini memiliki satu pelajaran rohani yang luar biasa. Memang mungkin keras bagi saudara dan saya, tetapi saudara sekalian, firman Tuhan keras atau tidak keras itu untuk kebaikan kita. Ketika kita mau taat, ketika kita mau dengar-dengaran, hidup kita akan diberkati. Saudara sekalian, kalau kita baca Kejadian pasal yang keempat, kita tahu bahwa kehidupan yang ideal di muka bumi sudah berakhir dengan sangat tragis, dengan menyerahnya manusia pertama, pasangan pertama kepada bujukan iblis. Mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam pasal yang keempat ini mereka telah dikutuk oleh Allah dan telah diusir dari Taman Firdaus. Benar bukan? Bumi yang dulunya luar biasa turn upside down, penuh dengan onak duri. Kalau dulu sebelum dosa masuk, Adam dan Hawa itu tidak perlu bekerja sampai membanting tulang, memeras keringat. Tapi Tuhan bilang setelah dosa masuk, dengan berkeringat, mencucurkan keringat, kamu akan mencari nafkahmu. Dan kaum wanita kesakitan ketika melahirkan. Saudara sekalian, inilah latar belakang dari Kejadian pasal yang keempat. Dan kita tahu kemudian dikatakan mereka melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama dinamai Kain, yang artinya diperoleh dari Tuhan. Dan yang kedua Habil. Menarik, nama Habil itu saudara sekalian artinya meaningless. Artinya itu hembusan nafas, yang artinya itu singkat gitu. Dan memang nama sesuai dengan nasibnya juga. Kita tahu hidupnya singkat. Nah, saudara sekalian, kita juga dikasih tahu bahwa Kain berprofesi sebagai petani, sementara adiknya adalah peternak. Nah, di sini kemudian kita membaca di dalam ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, in the course of time, after some time. Berapa lama kita nggak tahu, saudara sekalian. Alkitab tidak memberitahu secara spesifik. Mungkin puluhan tahun, kita nggak tahu. Tapi setelah beberapa lama, maka kita diberi informasi atau cerita bahwa kedua orang saudara ini datang menghadap Tuhan untuk membawa persembahannya kepada Tuhan. Ada yang berpendapat bahwa ini kemungkinan setelah masa panen. Mereka diperintah Tuhan untuk datang memberikan korban persembahan sulung mereka kepada Tuhan. Ada yang bilang mungkin bukan itu. Ini mungkin pada waktu hari Sabat, karena Allah sudah mengajarkan tentang Sabat. Kita nggak tahu. Yang pasti adalah Kain dan Habil datang kepada Tuhan, membawa persembahannya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kisah pasal 4 memang menceritakan tentang pembunuhan. Tetapi sebelum pembunuhan itu, Kejadian pasal 4 ini saudara sekalian berbicara tentang worship. Tentang bagaimana manusia, insan datang kepada Sang Penciptanya dengan membawa persembahan. Inilah worship, saudara sekalian. Inilah ketika manusia datang dan menyadari, mengakui siapa Allah pencipta itu dan siapa dirinya sebagai pencipta dan sebagai ciptaan. Dan sebagai ciptaan memang wajib bagi mereka untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, singkat cerita langsung dikatakan Allah menerima persembahan Habil
dan menolak Kain dan persembahannya. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Allah dan sebagainya, tapi Habil diterima. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita tahu Habil diterima persembahannya, Kain tidak diterima persembahannya? Bagaimana kita tahu, saudara sekalian? Saya masih ingat waktu saya masih di sekolah dasar, sekolah Petra dulu di Surabaya. Saya suka gambar. Gambarnya adalah Habil dan Kain dengan persembahannya, kemudian asap daripada persembahan Habil itu naik langsung ke langit. Sementara punyanya Kain belok-belok. Waduh. Tapi saudara sekalian, apa yang sering diceritakan sekolah minggu dan dipahami anak-anak itu tidak biblical, bukan? Karena bolak-balik kalau kita melihat Alkitab, ada apa enggak? Enggak ada, saudara sekalian. Enggak ada, begitu ya. Jadi kalau nanti jadi guru sekolah minggu, jangan ajarkan itu. Persembahan Habil diterima, lihat itu asapnya naik ke atas. Dari mana, begitu ya? Kita enggak tahu. Tetapi kalau saudara kita membandingkan dengan bagian Alkitab yang lain, ya, Martin Luther itu memiliki satu prinsip menafsir Alkitab yang paling fundamental dan yang paling sehat. Salah satu yang paling sehat, yaitu adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab nggak ngerti, carilah dari bagian yang lain dari Alkitab sebagai pembanding. Dari situ kita akan bisa memperoleh hal yang lebih jelas. Asal pembandingnya itu jangan ayat yang dicopot di luar konteksnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat misalnya di dalam Imamat pasal yang ke-9 ayat 24, waktu itu konteksnya adalah Harun itu dilantik untuk menjadi imam. Dan kemudian korban persembahan itu sudah disiapkan. Dan apa yang terjadi kemudian? Ada api Tuhan dari langit yang kemudian membakar korban bakaran itu. Artinya apa? Artinya Tuhan berkenan kepada korban bakaran itu dalam rangka peresmian Harun dan anak-anaknya menjadi imam besar dan imam. Saudara masih ingat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ketika Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 itu di atas Gunung Karmel. Nabi Baal mempersembahkan korban, memanggil-manggil dewanya. Tapi sampai mereka melukai diri, menari-nari, Baal masih tidur dan tidak bertindak apa-apa. Tapi ketika Elia meminta kepada Tuhan korban yang bahkan disiram air, oleh Tuhan dijawab dengan apa? Dengan api dari langit. Jadi kemungkinan persembahan Habil itu oleh Tuhan dibakar dari langit, sementara Kain tidak. Tapi fakta adalah bahwa persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima. Saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini, saya katakan tadi ini adalah pada dasarnya ibadah kepada Tuhan. Mengapa sampai persembahan Habil diterima, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Mungkin kita sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar. Ada yang mengatakan, saudara sekalian, tentu saja berbeda. Coba lihat di dalam terjemahan, di dalam Alkitab Indonesia, dikatakan, ayat yang keempat dikatakan apa? Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Sementara Habil dikatakan mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Nih, itu karena persembahannya Kain itu persembahan yang tidak sepenuhnya, hanya sebagian, asal-asalan begitu. Nah, saudara sekalian, itu Alkitab Indonesia. Karena di dalam bahasa aslinya saudara tidak ada. Atau kalau saudara membaca di dalam bahasa terjemahan, di dalam bahasa Inggris misalnya, nggak ada. Misalnya King James
Version cuma berkata, in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Nggak ada kata some. English Standard Version, in the course of time Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Nggak ada kata sebagian. NIV ada kata some, cuma itu dipertanyakan dari mana asalnya. Jadi sebenarnya tidak ada di dalam teks Alkitab yang mengatakan bahwa Kain mempersembahkan cuma sebagian dari hasil panennya, sementara Habil seluruhnya. Jadi dari sini saudara sekalian, kita tidak bisa katakan bahwa persembahan Kain ditolak karena dia tidak kasih seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang lain, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah lihat jumlah yang diberikan, bukan? Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-21, ketika Tuhan Yesus di bait Allah mengamati orang-orang yang memberi di bait Allah, dia melihat seorang janda. Pemberian janda ini besar apa tidak, saudara sekalian? Enggak, kecil sekali. 1 peser 2 duit, itu mata uang yang paling kecil. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia memuji. Karena apa? Wanita ini memberi seluruh yang dia miliki dengan hati yang penuh sukacita. Saudara sekalian, tidak ada masalah mengenai hal ini. Kemudian ada yang lain yang bilang, oh itu karena korbannya Habil itu adalah binatang yang berdarah, ada darah yang ditumpahkan, makanya Tuhan berkenan. Sementara Kain itu cuma kasih buah-buahan, tidak ada darah yang tertumpah. Ada gereja-gereja yang die hard, pegang mati-matian pandangan ini, saudara sekalian. Karena tanpa penumpahan darah nggak akan ada persembahan yang diterima oleh Tuhan. Ada juga alasannya diambil waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu mereka sembunyi, ya kan? Tuhan itu kasih kepada mereka kemudian pakaian dari apa dikatakan? Dari kulit binatang begitu. Oh, jadi karena itu ada domba yang disembelih sama Tuhan, ada darah yang dicurahkan. Kok tahu? Iya kan? Seringkali kita kan belajar Alkitab itu dari asumsi. Loh kok tahu? Apa Tuhan tidak bisa menciptakan satu baju dari kulit binatang tanpa Tuhan menyembelih binatang? Memang diasumsikan kalau ada baju dari kulit binatang, ada binatang yang mati. Itu kan kita. Karena tidak mungkin kalau kita ada pakai jaket dari kulit buffalo, nggak ada buffalo yang disembelih, nggak mungkin kan, begitu. Nah, saudara sekalian, tapi Tuhan bisa ciptakan yang lain itu. Jadi ini adalah satu hal yang tidak ada dasarnya. Kemudian kalau kita teliti, ya memang jemaat awam nggak bisa, tapi orang yang sudah dilatih dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu minha. Nah, minha itu kalau kita selidiki, saudara sekalian, dipakai itu untuk korban, baik yang berupa binatang yang disembelih yang darahnya dicurahkan, maupun korban dalam bentuk tepung, biji-bijian dan lain sebagainya yang tidak ada darah yang tercurah. Jadi minha yang dipakai di sini itu sama sekali tidak ada persyaratan harus ada darah yang tercurah. Jadi di sini pandangan ini juga tidak bisa dibenarkan, saudara. Tidak ada dasarnya, saudara sekalian. Tidak ada dasarnya. Lagi pula ketika dikatakan oleh firman Tuhan, Hawa memperanakan Kain dan Habil, kemudian Kain berprofesi sebagai petani dan Habil menggembalakan kambing domba, begitu kan? Ada kemudian dikatakan Tuhan tidak senang kepada petani. Tidak ada. Kita melihat bahwa petani maupun peternak di hadapan Tuhan juga sama. Tuhan tidak memandang itu sebagai ada yang lebih baik dan ada yang lebih jelek, saudara sekalian. Jadi alasan persembahan Kain ditolak tidak mungkin karena jumlah, tidak mungkin juga karena tidak adanya darah,
yang dicurahkan. Nah, di sini kita berpikir lebih lanjut, kenapa sampai ditolak? Kalau dari kejadian ini tidak bisa ditrace alasannya, kenapa khotbah Pak Robi? Saudara sekalian, nanti dulu. Mari kita kemudian menerapkan prinsip Alkitab, menafsirkan Alkitab. Nah, dari sini ya saudara sekalian, saya mengajak kita membaca satu ayat. Mungkin bisa ditampilkan dari Ibrani pasal yang 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Kita tentunya tahu bagian ini. Ini adalah satu bagian tentang topik iman. Ya. Ibrani 11 ayat yang keempat, saudara sekalian. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini firman Tuhan apa bukan, saudara sekalian? Firman Tuhan ya, ini Alkitab yang bilang ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu Ibrani 11 ayat yang keempat. Mengapa korban Habil diterima sementara Kain tidak? Karena Habil dikatakan apa? Mempersembahkan korban dengan iman, saudara sekalian. Dengan iman. Jadi dengan kata lain, Kain mempersembahkan tidak dengan iman. Saudara sekalian, menarik sekali. Apa sih itu iman, saudara sekalian ya? Memang di dalam ayat yang pertama dikatakan itu, ada definisinya. Tapi saudara sekalian, iman itu bersifat relasional menurut saya. Kalau kita beriman kepada sesuatu, itu sesuatunya itu harus person. Kita tidak mungkin, saya beriman kepada kursi, nggak mungkin. Karena iman itu adalah relasi antara dua person, dua pribadi, dua personal being. Nah, di dalam kaitan dengan Allah, di sini ada dua pihak. Ada yang mengimani dan ada yang diimani. Ada yang center, ada yang bersikap terhadap center itu. Nah, dalam kaitan dengan Allah, ketika kita katakan kita beriman, objeknya atau pusatnya siapa, saudara sekalian? Allah. Dan kita katakan kita beriman kepada Allah, kita harus mengakui Allah itu ada, bukan? Dan Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya yang luar biasa itu. Kasih, baik, adil, dan lain sebagainya itu. Dan iman yang benar itu mensyaratkan adanya relasi antara kita yang beriman dengan center yang kita imani itu. Dan ketika kita beriman, ketika yang diimani itu mengatakan sesuatu kepada kita, kita harus, apa yang bahasa Inggris katakan, obedience. Nah, disinilah tercipta satu relasi iman antara center dengan yang menyembah center. Inilah ibadah. Inilah landasan ibadah. Inilah landasan ketika kita datang kepada Allah. Oleh sebab itu di dalam Ibrani tadi dikatakan sekalian, ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya Allah yang generous, Allah yang gracious, saudara sekalian. Nah, inilah yang membedakan antara Kain dengan Habil. Meskipun Kain mempersembahkan sesuatu dari persembahannya, dari miliknya, tapi dia missing ini. Kain mungkin tahu Allah, tapi imannya adalah iman yang oleh Yakobus dikatakan iman yang mati, iman yang tidak hidup. Saudara sekalian, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan datang di dalam ibadah, saudara sekalian, kita harus datang dengan iman.
Kita harus datang dengan menyadari sepenuhnya siapa yang sedang kita datangi untuk ibadah itu. Dia adalah Allah kita, Dia adalah pencipta kita, Dia adalah penebus kita, Dia adalah pemilik hidup kita. Dan kalau kita memiliki iman yang demikian, itu masih separuh, saudara sekalian. Karena apa? Karena Yakobus mengatakan iblis pun juga percaya kepada Allah. Benar tidak? Tapi apa yang membedakan iblis dengan kita yang percaya, dengan anak-anak Tuhan? Ketaatan. Iblis tahu firman Allah, tapi iblis tidak mau mentaatinya. Jadi kita yang beriman adalah kita yang tahu dan meyakini Allah dan bersedia untuk taat. Sebab itu kita mau submission. Kita mau menundukkan diri kita di bawah otoritas Allah itu, bahwa Dia adalah pusat hidupku, Dia pemberi hidupku, Dia penyelamatku. Nah, itulah yang membuat ibadah kita itu diperkenan oleh Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ada aspek yang lain. Ketaatan Imam Habel berbeda dengan Kain. Karena apa? Karena kita melihat di dalam Habel mempersembahkan kepada Tuhan. Jelas dari Kejadian pasal yang keempat itu penulisnya memberikan tekanan kepada persembahan Habel. Habel dikatakan dia memberikan firstborn animal, bahkan yang diambil adalah lemaknya. Saudara sekalian, kalau sekarang lemak itu dianggap sebagai hal yang menakutkan, bukan? Istri saya kalau masak babi kecap itu nggak ada yang namanya samcam. Baru-baru ini aja, kemarin dulu ada. Nah, kalau ada yang kayak gitu selalu habis sama saya. Kalau orang dulu namanya babi kecap itu kan harus yang samcam itu, ya kan? Nggak ada yang cuma dagingnya linnya tuh, daging yang linnya nggak ada begitu. Zaman dulu juga begitu. Lemak itu bagian yang terbaik dari binatang. Bukan hanya yang disukai Allah. Manusia pada zaman itu juga senang. Dan rasanya juga enak, saudara sekalian ya. Bohong kalau mengatakan bahwa lemak itu nggak enak. Coba sate, kalau tengahnya nggak dikasih lemak, kurang enak, ya kan? Sate yang cuma daging semua gitu. Sebagian besar kita senang yang kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang karena menjaga image, jadi ya senangnya yang sate tapi yang lean. Nah, saudara sekalian, Habel memberikan yang terbaik. Lemak ini adalah bagian yang terbaik. Kenapa bisa memberikan yang kayak begitu? Kalau orang yang tidak punya respect, yang tidak punya hati, yang sungguh-sungguh menyadari kebaikan penciptanya, apa bisa memberikan yang terbaik? Kita aja mungkin kalau ada teman yang baik dengan kita, ya kita bisa kasih dia sesuatu yang lebih baik daripada teman yang cuma sekedarnya. Ada degradasi di dalam pemberiannya. Habel bisa memberi gitu karena apa? Karena dia itu respect kepada Tuhan. Kain, kita nggak tahu, tapi dari reaksi Kain ketika persembahannya ditolak, kita bisa kira-kira memberikan satu kesimpulan kayak macam apa Kain ini. Jadi waktu ketika dia ditolak dikatakan apa? Muka Kain itu tidak berseri. Dikatakan dalam pertanyaan Tuhan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dalam diri Kain itu sudah ada hati yang envy, hati yang hatred. Dan dari hal ini saudara sekalian saya bisa mengembangkan lagi kemungkinan besar ketika Kain mempersembahkan itu. Dia mempersembahkan itu sebagai satu kewajiban belaka. Ya karena mungkin Allah memerintahkan itu kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa mengajar dia untuk melakukan itu. Maka sebagai satu kewajiban, sebagai satu formalitas, sebagai satu legalisme saja dia melakukan itu.
Hatinya saudara sekalian tidak memberi persembahan itu dengan sukarela dan sukacita. Ini beda dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Dikatakan jemaat Makedonia itu jemaat di kota Filipi dan sekitarnya. Dikatakan mereka itu di dalam penganiayaan. Tetapi justru semakin dianiaya, saudara bisa baca, sukacita mereka itu melimpah. Dan meskipun mereka sangat melarat, literal, sangat melarat, artinya itu nggak punya apa-apa, miskin, tapi mereka itu dikatakan kaya di dalam memberi. Mereka memaksa Paulus untuk memberi sesuatu kepada jemaat di Yerusalem yang sedang kelaparan, yang sedang menderita. Ini jemaat yang miskin. Saya bayangkan mungkin kalau mereka sudah makan cuma 1 hari 2 kali, mereka mau memberi, nggak apa-apa Paulus, saya mau beri untuk Tuhan, untuk jemaat di Yerusalem, untuk saudara-saudara seiman di Yerusalem, saya makan 1 hari 1 kali saja. Dan dikatakan mereka memaksa Paulus. Nah saudara sekalian, saya membayangkan ketika mencoba membandingkan sikap Kain dengan sikap jemaat-jemaat di Makedonia, itu kemungkinan besar Kain itu kasih, tapi hatinya itu merasa berat, hatinya bersungut-sungut, saudara sekalian. Jadi saya melihat penolakan terhadap Kain adalah karena hatinya. Saudara, Tuhan itu tidak seperti manusia. Manusia melihat penampilan luar, Tuhan melihat hati, bukan? Waktu Nabi Samuel disuruh mengurapi raja kedua, yaitu siapa? Daud. Dia kan datang ke rumahnya Daud, kan? Daud itu anak yang paling kecil. Dia punya saudara-saudara yang laki-laki yang banyak, yang mungkin lebih besar-besar, lebih gagah-gagah, begitu ya. Waktu yang pertama keluar begitu, Samuel melihat, wah perawakannya, wah tinggi besar gitu. Ini dia, kayak iklan Indonesia. Tapi Tuhan bilang, yang ini bukan. Kemudian yang kedua, ini dia, yang ini bukan, kata Tuhan begitu. Karena apa? Kemudian dikatakan, manusia melihat penampakan luar, tapi aku melihat hati dan aku sudah menolak dia. Jadi saudara sekalian, hal yang kedua Tuhan menolak Kain adalah karena hatinya. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Markus, yang jadi masalah bagi manusia itu bukan yang keluar masuk mulut, tapi yang dari hati keluar. Itu yang masalah. Karena dari hatilah sumber dari segala macam iri hati, kedengkian, kecemburuan dan lain sebagainya, itu dari dalam hati yang kemudian keluar. Itu yang lebih berbahaya daripada boleh apa enggak ya makan darah binatang, boleh apa enggak ya makan anjing, karena perjanjian lama melarang makan anjing. Saudara, Tuhan Yesus katakan itu. Dan kemudian Amsal 4 ayat yang ke-23 tadi yang menjadi ayat nas kita, ayat pembimbing kita, dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Meskipun kita anak Tuhan, seringkali iblis itu serang hati kita. Jadi kita perlu meminta Tuhan untuk membentengi hati kita. Mungkin konsep benteng untuk zaman sekarang ini kurang jelas ya. Karena walaupun sebuah kota punya benteng, tapi kalau dirudal dengan tomahawk ya hancur berantakan, bukan? Tapi pada zaman dulu kan nggak ada itu. Kalau saudara lihat Lord of the Ring itu kan, wah, benteng itu penting untuk pertahanan sebuah kota. Begitu. Kalau kota nggak ada bentengnya, kota itu gampang dijajah, dirampok oleh orang lain. Hati kita itu diibaratkan kayak begitu, harus dilindungi sedemikian rupa. Karena apa? Karena itu menentukan hidup kita. Itulah, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara, di sini saya menguraikan ini panjang lebar supaya kita memiliki satu konsep yang jelas, bahwa
Apa yang ada di dalam Kejadian pasal yang keempat adalah membahas tentang worship, tentang ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang benar. Kita harus datang dengan iman. Kita datang beribadah itu bukan supaya minta reward dari Tuhan. Saya dulu pernah singgung istrinya Joel Osteen yang pernah bilang kalau ibadah itu senternya manusia, ibadah itu kita yang di-entertain. Salah, saudara sekalian. Kalau kita datang beribadah dengan motivasi semacam itu sama saja kalau kita datang beribadah nonton konser musik, nonton konser rock, dan lain sebagainya. Tapi kita datang ke ibadah, kita harus tahu bahwa pusat ibadahku adalah Tuhan dan apa yang bisa aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya masuk dalam bagian aplikasi. Saudara sekalian, bagian ini kita bisa aplikasikan di dalam hal bagaimana praktek kita memberi kepada Allah. Kalau Allah itu mengevaluasi baik motivasi maupun kualitas pemberian kita, bagaimana sikap kita di dalam memberi kepada Tuhan? Orang yang dengan generous membeli, yang sejati, itu mencerminkan kecintaannya kepada Tuhan, mencerminkan kerohaniannya kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang, tapi jangan dibalik, ada orang-orang yang generous memberi, tapi dengan motivasi yang tertentu. Saudara, kita nggak bisa memberi sama Tuhan kemudian punya motivasi-motivasi yang tertentu. Ada saudara sekalian ketika gereja mengalami konflik, ada orang itu yang sudah, ini ceritanya atas saya dikasih tahu oleh orang yang mengalaminya. Orang itu sudah kasih gereja itu matrasnya tempat tidur. Tapi setelah ada konflik saudara sekalian, diminta, saya mau kasih gereja matrasnya tempat tidur. Meja itu ya yang bundar itu dimintai semua saudara sekalian. Ini orang yang tidak mengerti konsep memberi berdasarkan ibadah Kejadian pasal yang keempat tadi saudara sekalian. Kita mari seperti jemaat Makedonia yang memiliki hati yang sungguh mau memberi untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata, ujilah aku kalau kamu memberi dengan motivasi yang benar. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit? Karena orang-orang pemimpin-pemimpin Yerusalem pada zaman Nabi Maleakhi itu kurang ajar kepada Tuhan. Mereka kasih kepada Tuhan itu binatang-binatang yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Tuhan bilang kalau ini kamu kasih ke bupatimu, mau apa enggak? Kira-kira sama seperti apa yang terjadi pada Kain, walaupun dia kasih korbannya itu yang, tapi hatinya itu tidak memberikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara sekalian, kisah Kain ini juga bisa diterapkan di dalam praktek dan sikap kita beribadah. Saudara jangan pikir ibadah itu cuman waktu hari Minggu berbakti semacam ini, atau ketika kita datang ke Bible study atau persekutuan doa. Ibadah itu 24/7. Ketika saudara bekerja, ketika saudara di depan komputer, ketika saudara sebagai rumah tangga memasak untuk suami, itu bagian dari ibadah. Itu saudara harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Dikatakan hidupmu sudah lunas ditebus, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Kita sudah menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Maka hidup kita itu harus merupakan dalam segala aspeknya ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, saya mau mengutip beberapa prinsip bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan itu dengan berkenan. Di dalam buku Exploring Worship, itu Bob Schwartz, dia memberikan beberapa nasihat praktis demikian. Yang pertama, ini dia konteksnya adalah kalau kita beribadah secara formal. Tapi ini kita bisa terapkan di dalam ibadah, di dalam berbagai konteks yang lain. Kita punya responsibility sebagai anak Tuhan yang menyadari worship yang benar. Harus prepare ourselves for worship.
datang beribadah dengan hati, dengan satu persiapan yang baik. Dia katakan gini, come before God in fresh condition. We need to have enough sleep the night before in order to attending Sunday service. Saudara, ada, saya tahu itu, ibu-ibu yang suka nonton film Korea. Itu karena mungkin sehari-hari kerja dan kemudian juga melakukan hal yang lain. Sabtu libur kan. Wah, Sabtu itu melihat Korea itu sampai habis itu satu serinya berapa itu. Sehingga jam 2, jam 3 itu baru tidur. Nah, kalau besoknya ke gereja itu modelnya kayak kapal pecah, saudara sekalian. Kemudian datang beribadah, muji Tuhan, kalau muji Tuhannya pakai band ya masih kemudian tapi kalau dengar khotbah matanya itu terbuka, saudara sekalian. Dia tidak berani tidur kan, karena pendetanya bisa lihat matanya terbuka, tapi istilahnya itu ngerambiang begitu ya. Jadi tidak di situ dia, karena tidak segar. Dikatakan lagi kita harus datang dengan self motivation untuk datang beribadah. Jadi kita harus merindukan ibadah itu, jangan ada minggu lagi ketemu yang itu lagi, pengkhotbahnya Pak Robi lagi, ya sudahlah. Tapi kalau tidak datang beribadah nanti nggak diberkati, toko sepi ya, kemudian nanti bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Sudah datang aja setor muka sama Tuhan. Nah, saudara sekalian, menurut Bob Schwartz tidak boleh kayak gini. Kita harus punya a desire to worship Him. Jadi kita harus dari rumah, dari sehari sebelumnya mempersiapkan diri. Bahkan dikatakan ketika kita bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa setiap hari, itu kita mempersiapkan diri untuk ibadah di dalam berbagai konteksnya. Yang ketiga ini overlap, to brighten up and cheer up when coming into His presence. Jadi ya, motivasinya diperiksa, kemudian datang itu dengan antusiasme. Kayak kalau saudara mau lihat konser, anak-anak muda kalau lihat konser musik rock yang sudah bayar mahal-mahal, apakah datangnya itu dengan tidak antusias? Pasti dengan antusias, bukan? Rela antri, bukan? iPhone 6 Plus saja rela antri kan? Karena apa? Antusias. Bisa dapat yang pertama, padahal nanti 3 bulan kemudian juga bisa dapat. Itu sekalian ya. Dan kita harus mempersiapkan untuk beribadah itu tidak hanya untuk minggu. Katakan setiap saat itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu 24/7. Nah, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita reminder yang terus-menerus. Apalagi setiap 2 bulan sekali ketika kita akan datang dan menikmati perjamuan Tuhan. Ini adalah a constant reminder kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Pemberiannya yang tidak akan pernah terbalas. Saudara bayangkan pemberian apa yang pernah suami atau istri saudara berikan yang menurut saudara itu yang terbaik. Kalau dibandingkan dengan pemberian Tuhan kepada kita, yaitu hidupnya sendiri untuk menyelamatkan kita, itu tidak ada artinya apa-apa. Kita diingatkan yang semacam itu. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang sepenuhnya, dengan pemberian yang terbaik. Karena itu Paulus katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakan Allah dengan segenap hidupmu. Setiap aspek hidup kita adalah ibadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan cheerful heart, dengan penuh kerelaan, karena kita tahu kita sudah menerima sesuatu yang terbaik dengan Tuhan, dari Dia. Dan ketika kita datang dengan sikap yang semacam ini, kita akan lebih diberkati lagi. Tapi kalau kita datang beribadah cuma mau diberkati, belum tentu kita bisa memperoleh berkat dari Tuhan. Biarlah perjamuan kudus dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup
di dalam ibadah yang berkenan kepada Dia, yang menyadari siapa kita, siapa Dia, dan yang bersedia untuk memberi hidup kita, apapun yang kita miliki, kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sambil mempersiapkan diri untuk perjamuan.